Hai Free People, balik lagi bersama aku Cece di Start Friday Asia, di mana kita akan membahas seputar branding, strategi bisnis, marketing, dan masih banyak lainnya. Nah, kalau gitu without any further ado, let's get started. Digitalisasi dan globalisasi, dua hal yang selalu cukup menarik nih kalau misalnya kita perbincangkan, ya kan? Nah, apalagi dalam era global seperti saat ini, di mana persaingan di pasar udah semakin ketat. Baik itu untuk perdagangan barang ataupun jasa, kita juga saat ini sudah sangat mudah banget menemukan brand-brand dengan produk yang sejenis. Contohnya aja kalau misalnya kita ke supermarket atau nggak usah jauh-jauh, kita ke minimarket terdekat rumah. Dalam satu deret rak nih, kita akan menemukan berbagai brand mie instan dalam varian rasa yang berbeda-beda. Hal ini akan membuat brand lain memiliki tingkat dipilih yang sangat kecil, apalagi jika brand tersebut tidak memiliki awareness yang cukup tinggi. Namun meskipun begitu, nanti pada akhirnya akan ada brand pemenang nih yang akan dipilih oleh konsumen, atau yang bisa kita juga sebut sebagai top of mind. For your information nih Free People, Top of Mind sendiri merupakan sebuah brand atau merek pertama yang muncul di benak konsumen ketika kita sedang memberikan kategori tertentu yang berhubungan dengan brand tersebut. Nah, Top of Mind ini sendiri menjadi kunci paling penting dari sebuah brand atau pencapaian tinggi dari sebuah brand, karena nantinya ketika konsumen tersebut terus-terusan mengingat brand tersebut, akan besar kemungkinan bahwa brand akan menjadi pilihan utama dari konsumennya. Salah satu brand yang masih memegang brand top of mind terkuat hingga saat ini adalah odol. Benar banget, odol. Bukan sebagai kata pengganti, tapi ternyata odol merupakan salah satu merek dari pasta gigi. Namun karena brand odol sendiri terus-menerus diingat oleh konsumen dan akhirnya berhasil menjadi top of mind, konsumen secara tidak langsung dan secara tidak sadar mengasosiasikan pasta gigi sebagai odol. Hingga saat ini odol sendiri sudah berhenti produksi sebenarnya, tapi masih banyak banget konsumen yang mengatakan pasta gigi sebagai odol. Free People, untuk mencapai brand top of mind sendiri ada berbagai cara, banyak banget cara yang harus kita lakukan dan take a note banget bagi sebuah brand. Salah satunya adalah memelihara dan mempertahankan konsistensi dari brand itu sendiri. Namun nih sayangnya beberapa brand atau beberapa perusahaan ini lupa untuk memelihara hal itu dan mengabaikan hal itu begitu saja. Apalagi ketika brand tersebut sudah mencapai top of mind atau titik awareness yang mereka inginkan. Padahal mempertahankan hal itu sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang terhadap brandnya. Karena hal inilah Free People, akhirnya nggak jarang juga banyak brand yang tergantikan oleh brand-brand kompetitor lainnya hanya karena kesalahan mereka sendiri nih. Dalam tahap ini kita juga bisa menyebutnya sebagai brand konsistensi, di mana artinya hal ini merupakan sebuah strategi yang dijalankan oleh sebuah brand untuk menyampaikan pesan dan elemen visual logo secara konsisten dari waktu ke waktu. Tapi nih Free People, kalau kita baca dari laman Forbes, brand konsistensi atau konsistensi merek juga bukan suatu patokan untuk membuat kita tidak berubah sama sekali atau tidak melakukan inovasi sama sekali dalam brand tersebut. Justru karena adanya konsistensi itulah kita akan membuat inovasi yang lebih baru, lebih fresh, dan lebih mendekati keinginan para konsumen, yang nantinya hal ini juga dapat meningkatkan brand awareness, brand association, brand accessibility, hingga naik ke level brand loyalty. Free People, mari kita ambil Google sebagai contohnya nih. Kalian pada ingat nggak, pada tahun 2006 yang lalu, Google diberitakan telah mencapai keuntungan kurang lebih sebesar 10 miliar US dollar. Dimana melihat angkanya yang sebesar itu, nggak heran banget sih kalau misalnya akhirnya Microsoft sangat amat tergiur untuk membeli saham pada perusahaan search engine tersebut. Hingga akhirnya Google memberanikan diri nih untuk meluncurkan produk barunya seperti Frugel, Google Talk, Gmail, Google Desktop, dan masih banyak lainnya.
Google telah melakukan banyak sekali inovasi pada produknya hingga menambah produk-produk baru di luar dari bidangnya, hingga bisa dikatakan nih kalau misalnya Google saat ini bukan hanya sebagai perusahaan search engine saja. Ia sudah merambah ke berbagai bidang dan bisa dibilang juga nih kalau misalnya Google telah melakukan repositioning. Namun nih free people, perlu kalian ingat kalau misalnya repositioning ini merupakan strategi bak dua mata pisau. Jika tidak kamu lakukan dengan sempurna dan detail, maka nantinya akan berdampak pada runtuhnya brand equity yang sudah brand kamu bangun. Namun nih free people, meskipun Google telah melakukan repositioning, Google tetap konsisten untuk tidak beranjak terlalu jauh dari asosiasi semulanya, yaitu dari kata search engine. Google mengganti posisinya dari search engine ke information organizer untuk memudahkan konsumen menarik hubungan keduanya. Brand konsistensi atau konsistensi merek juga dapat diartikan bahwa brandmu merupakan brand andalan dari para konsumen. Karena ketika brandmu telah menjadi brand yang diandalkan oleh konsumen, maka peluang brandmu dikenal secara luas akan meningkat pula. Namun sebelum itu, kamu juga harus mengkonsistensikan dulu nih beberapa elemen yang terdapat pada brand konsistensi. Salah satunya seperti customer experience, brand value, brand message, hingga brand identity. Nah free people, melalui brand konsistensi inilah nantinya brandmu juga akan membentuk suatu pembeda yang cukup akurat dibandingkan dari para brand kompetitor lainnya. Dan melalui brand konsistensi juga lah dimana nantinya brandmu akan dapat mempertahankan para konsumen yang sudah cukup lama bersama dengan brandmu dan menggait para calon customer yang baru. Nah free people, itu dia sedikit penjelasan dari brand konsistensi untuk mencapai sebuah brand top of mind. Nah, yang jadi pertanyaannya nih, apakah brandmu sudah berhasil menjadi top 3 dari para konsumenmu? Dan kira-kira apakah konsistensi aja cukup untuk mengambil hati dari konsumen? Jangan lupa untuk tulis komentarmu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini jika menurut kalian bermanfaat, dan pastikan kalau kalian sudah subscribe dan turn notification on supaya kalian gak ketinggalan update seru dari Start Friday Asia. See you!